Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga kabar anak-anak hari ini dalam keadaan sehat serta tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring untuk hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Untuk itu anak-anak silahkan kalian persiapkan buku kalian baik LKS maupun buku tulisnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah semoga diberi kelancaran dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Rabbi ya nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk hari ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran PPKN. Untuk itu anak-anak persiapkan buku kalian LKS halaman 23. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai sikap kerjasama dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Untuk itu anak-anak silakan kalian pahami apa yang nanti Pak Udin sampaikan dari awal sampai. Kita akan belajar kembali dan mengenal mengenai kegiatan ekonomi serta pengertiannya. Untuk pengertian daripada ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi merupakan perbuatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Nah, di situ ada tiga jenis prinsip dari kegiatan ekonomi tersebut. Prinsip yang pertama yaitu adanya produksi atau pembuat. Yang kedua adalah distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Nah, untuk pengertiannya, yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi barang-barang yang kalian pakai, yang kalian gunakan, misalnya seperti pakaian, itu merupakan hasil daripada kegiatan produksi. Misalnya orang tua kalian bekerja sebagai penjahit atau pembuat kue, maka kegiatan tersebut adalah kegiatan produksi. Nah, untuk kegiatan produksi itu sendiri pengertiannya yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Misalnya Pak Udin sebagai seorang guru, maka produksi saya yang saya hasilkan adalah ilmu pembelajaran untuk kalian misalnya. Itu adalah hasil daripada produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Itu adalah orangnya atau pelakunya. Itu namanya produsen. Selanjutnya, untuk contoh kegiatan produksi itu, contoh pelaku kegiatan produksi itu, misalnya perusahaan, kemudian pabrik, kemudian industri home atau industri rumahan, itu merupakan sebuah pelaku kegiatan daripada produksi. Selanjutnya anak-anak yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Nah, untuk kegiatan distribusi ini pengertiannya merupakan kegiatan penyaluran produksi atau jasa agar sampai ke konsumen. Itu disebut dengan kegiatan distribusi, mengantarkan produk atau jasa tersebut sampai kepada konsumen atau pemakai. Itu namanya kegiatan distribusi. Kemudian kegiatan gabungan yang meliputi kegiatan distribusi bukan hanya kegiatan tunggal mengantarkan saja, tidak, melainkan kegiatan ini adalah kegiatan gabungan yang meliputi
pengangkutan barang, kemudian pengemasan barang, grosir, pembelian dari produsen itu merupakan bagian daripada kegiatan distribusi atau penyampaian daripada hasil produksi kepada konsumen. Nah, contoh pelaku kegiatan distribusi ini adalah pedagang-pedagang besar. Misalnya pasar itu merupakan bagian dari pelaku distribusi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau kegiatan hidup kita sebagai pelaku konsumen. Pelaku kegiatan konsumsi adalah orang-orang yang menggunakan barang dan jasa. Misalnya kita menggunakan pakaian. Ini kita selaku konsumen daripada kegiatan produksi tekstil dan kegiatan distribusi pakaian. Itu kita yang menggunakan. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, pelaku kegiatan konsumsi dinamakan dengan konsumen. Maka kita yang menggunakan hasil daripada produksi itu adalah konsumen. Misalnya kalian suka makan mie misalnya, mie instan misalnya. Itu kalian juga selaku seorang konsumen atau orang yang mengkonsumsi hasil daripada produksi. Contoh lagi misalnya si A merupakan pemroduksi kue atau roti. Kemudian si B itu adalah orang yang bekerja mengantarkan, mengemas, kemudian mengantarkan roti dari si A kemudian ke konsumen. Kalian misalnya, kalian sebagai C misalnya. Jadi kegiatan C ini itu merupakan kegiatan konsumsi karena hanya menggunakan saja, tidak membuat, tidak mengantarkan atau mengemas. Itu adalah pelaku daripada konsumsi, hanya sebagai seorang pemakai. Nah, selanjutnya pelaku kegiatan konsumsi itu dibagi menjadi 3. Pelaku utama yaitu rumah tangga. Kita misalnya, kita bagian daripada rumah tangga. Kemudian pemerintah dan juga industri. Kenapa industri itu tidak masuk dalam kategori produksi? Nah, ada industri itu yang menerima hasil mentah, kemudian dia olah kembali menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya industri karet, industri ban misalnya. Industri ban itu merupakan kegiatan konsumsi dari hasil kegiatan produksi pelaku usaha karet. Orang yang petani karet itu kemudian hasilnya kemudian dikumpulkan ke distributor atau distribusi, selanjutnya dipakai atau diolah kembali oleh industri tersebut. Itulah kenapa industri juga dikategorikan sebagai konsumen atau orang kegiatan konsumsi. Selanjutnya adanya keberagaman kegiatan ekonomi merupakan seharusnya dapat menjadikan pelaku-pelaku ekonomi saling bekerja sama agar kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dalam masyarakat. Jadi kegiatan ini ada kegiatan 3 tadi, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi itu harus adanya terjalin kerjasama. Agar apa? Agar si produsen itu bisa membuat barang untuk disalurkan ke distributor. Distributor itu juga membutuhkan orang yang mengkonsumsi atau konsumen. Nah, itu namanya kerja sama. Nah, itulah anak-anak semuanya mengenai kegiatan ekonomi dan juga pengertian kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Selanjutnya untuk
Contohnya kalian bisa membaca di buku LKS kalian halaman 23. Dan untuk hari ini nanti kalian silahkan memperdalam materi hari ini dengan mengerjakan halaman 24 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian jawab di buku kalian dan hasilnya silahkan kalian kirim ke nomor WhatsApp pribadi Pak Udin. Mungkin itu saja anak-anakku semuanya. Jika ada kekurangan dalam apa yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf sekali. Dan marilah kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dari awal sampai akhir bisa menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak semuanya. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.